Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji milik Allah. Pada kesempatan pagi ini kita dapat kembali bertemu di sini di majelis ilmu. Mudah-mudahan segala usaha, pengorbanan, tenaga, waktu yang sudah kita luangkan ke sini menjadi kebaikan dan pahala bagi kita. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan dari yang kita petik dari buku Renungi Perjalanan Hidupmu, yaitu tentang indahnya surga dan dahsyatnya neraka. Ya. Kita bercerita tentang surga dan neraka. Salah satu rukun iman yang wajib kita imani adalah beriman kepada yaumul akhir. Dan bagian dari yaumul akhir itu adalah surga dan neraka. Di dalam hadis disebutkan ya bahwa ya seorang muslim mengimani annal jannata haqqun wan naru haqqun, bahwa surga itu nyata dan neraka itu juga nyata, benar adanya. Dan keduanya, yaitu surga dan neraka, sudah diciptakan. Makhlukani, dua makhluk Allah, maujudani, dan sudah wujud, sudah ada. Jadi surga yang akan kita masuki nanti di hari akhirat itu sudah Allah ciptakan. Maka Allah katakan uiddat lil muttaqin, sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, sudah ada dia. Dan lengkap dengan nikmat-nikmatnya. Nabi SAW telah diperlihatkan surga itu. Ya, artinya memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang mana di dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang surga. Ya, di samping hadis-hadis Nabi, Nabi juga banyak bercerita tentang surga. Sebaliknya juga Allah juga bercerita tentang neraka dan azabnya. Demikian pula Nabi juga bercerita tentang neraka dan azabnya. Surga itu adalah tempat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, menampakkan ridhonya kepada hamba-hambanya. Dan neraka itu adalah tempat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dan menampakkan murkanya, marahnya kepada hambanya. Ya. Dan tidak ada tempat akhir dari perjalanan manusia di hari akhirat nanti selain surga atau neraka. Selama dia makhluk, ya, jin dan manusia, maka tempat kembalinya hanya ada dua kemungkinan, surga atau neraka.
Ya, jadi nggak ada orang yang nggak masuk surga, nggak masuk neraka juga. Ya, tidak ada. Jadi dia akan ditempatkan di salah satu dari dua tempat tadi. Dan disitulah Allah Subhanahu Wa Taala akan menetapkan keabadian bagi kita, makhluknya. Artinya itu tempat terakhir yang dia tidak akan beranjak lagi dari situ. Ya, surga atau neraka. Ya, ada orang yang masuk neraka kemudian dimasukkan ke surga, ada. Yaitu para pelaku dosa besar, ya. Pertama dimasukkan ke neraka, kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke surga, kemudian surga menjadi tempat terakhir mereka. Ya. Sementara tidak ada orang yang masuk surga dikeluarkan dari surga. Kalau sudah masuk surga artinya selamat. Ya, dia tidak akan keluar lagi dari surga itu. Sebaliknya, orang yang masuk neraka ada kans, ada peluang dia dikeluarkan dari neraka itu apabila dia memiliki iman di dalam hatinya, walaupun sebesar biji sawi. Ya, maka ada di dalam hadis disebutkan orang yang terakhir masuk surga dan orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka. Dia beranggapan surga itu sudah penuh. Ternyata ada baginya tempat seperti dunia dan yang 10 kali lipat lagi bersamanya. Artinya masih luas lagi surga itu. Ya. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang surga, arduha ka ardis sama'i wal ard. Lebarnya itu selebar langit dan bumi. Lebarnya, ya. Itu baru bercerita lebarnya. Biasanya kalau panjangnya itu lebih panjang dari lebar, kan begitu. Luasnya seberapa? Itu tidak terhingga. Ya, maka surga itu disifatkan, digambarkan lapang. Nggak ada berdesak-desakan di situ. Sementara neraka disifatkan sempit. Orang-orang berdesak-desak di situ. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kakinya pada neraka itu hingga neraka itu berkata qattu, cukup. Jadi sesak dan penuh neraka itu. Sementara surga itu digambarkan tempat yang lapang dan luas. Tidak ada berdesak-desakan, tidak ada kegaduhan, tidak ada keramaian. Ya, yang ada ketenangan dan kedamaian, kelapangan dan keluasan, keridhaan dan kesenangan, kenikmatan dan kelezatan. Sementara neraka enggak ada kelezatan dan kenikmatan sama sekali. Ya, bahkan penghuni neraka ketika mereka minta makan, mereka dikasih makan apa? Buah zakum yang bentuknya seperti kepala syaitan, yang apabila dimakan maka akan memotong-motong usus mereka. Jadi demikian juga mereka dikasih minum air yang panas, air dari perasan nanah penghuni neraka, menggelegak hingga memenuhi perut mereka. Aghailil hamim, menggelegak dan mendidih di dalam perut mereka. Mereka mau makan dan mau minum, mereka minta makan dan minta minum, diberikan, tapi itulah yang diberikan kepada penghuni neraka. Ya, para jemaah sekalian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang kedua tempat ini di dalam Al-Quran. Salah satu tujuannya adalah agar kita semangat untuk meraihnya dan agar kita punya rasa takut untuk dimasukkan ke dalamnya, yaitu neraka itu. Adapun surga, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ketika menjelaskan beberapa di antara kenikmatannya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan hendaklah manusia itu berlomba-lomba untuk meraihnya, ya, melakukan tanafus. Tanafus artinya berlomba-lomba. Ya, siapa yang paling dahulu, siapa yang paling tinggi, siapa yang paling besar bagiannya di surga. Para jemaah yang dimuliakan Allah.
Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah menjelaskan tentang indahnya kehidupan surga dengan berbagai bentuk kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Maka surga disebut Darun Naim. Dar, kampung, Naim, kenikmatan. Jadi kampung yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Secara global, Nabi menggambarkan surga itu nikmatnya ya, fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat surga itu sesuatu yang belum pernah terdengar oleh telinga manusia, belum pernah terlihat oleh mata mereka, dan belum pernah terlintas dalam hati mereka. Ya, jadi kenikmatan yang tiada tara, enggak pernah tergambarkan sebelumnya. Kalau masih bisa dibayangkan, berarti nikmat surga bukan seperti itu. Ya, contohnya cantiknya bidadari surga. Kalau masih bisa dibayangkan ya kecantikannya, maka dia bukan seperti itu. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi sesuatu yang tidak tergambarkan, tidak terlukiskan. Kenikmatan yang belum pernah dicicipi dan dirasakan oleh manusia di dunia. Persamaan antara apa yang ada di surga dengan yang ada di dunia adalah persamaan nama, al-asma faqat. Nama saja yang sama, tapi hakikatnya enggak akan sama. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Contohnya sungai. Di surga digambarkan ada sungai dan kita bebas minum dari sungai-sungai itu. Ya. Sungainya ada yang airnya itu apa? Madu. Ada yang susu, ada yang khamar, ada air tawar yang segar. Itu sungai-sungai surga. Telaga Nabi berasal dari sungai di surga, namanya Sungai Al-Kautsar. Dari air Sungai Al-Kautsar itulah berasal telaga Nabi, yang digambarkan dia asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal, lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Yang minum dari telaga Nabi itu tidak akan haus selama-lamanya. Itu airnya berasal dari sungai surga yang bernama Sungai Al-Kautsar. Maka telaga Nabi juga disebut telaga Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Ya, itu salah satu dari banyak sungai-sungai surga. Tapi apakah sungai surga seperti sungai-sungai yang ada di dunia? Jawabannya tidak sama sekali. Kenapa? Karena sungai di surga nggak ada paritnya. Nggak ada paritnya. Kalau sungai di dunia bagaimana, Bu? Ada paritnya ya? Iya, untuk agar airnya mengalir begitu ya. Ada paritnya dia. Dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu sifat sungai di dunia ya, gitu ya. Nah, di hulu kecil, di hilir besar, kan begitu ya. Itu sungai dunia itu. Tapi sungai surga itu tidak ada paritnya, Bu. Jadi airnya itu mengalir di antara penghuni surga itu, sehingga penghuni surga itu tidak perlu turun untuk mengambil airnya. Ya. Jadi dia mengalir di antara kita. Bagaimana Ustadz? Itu kan air, ada hukum air. Air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ya, ada gravitasi juga. Bagaimana air itu bisa mengambang mengalir di antara penghuni-penghuni surga itu? Ya, jadi tinggal ciduk saja. Ya, jadi nggak perlu kalau sungai di surga, sungai di dunia gimana, Bu? Kalau kita mau ngambil airnya turun dulu kan begitu ya. Pakai acara kepleset lagi, kecebur lagi kan begitu ya. Kalau di surga nggak ada. Ya, nah itu nggak bisa digambarkan di sini karena kita terikat dengan hukum alam di sini, di dunia ini. Ya. Dia mengalir di antara kita seperti ibu di sini kan. Nah, kalau ada sungai surga itu dia mengalir di antara ibu-ibu sekalian. Tinggal ciduk dan minum airnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itu gambaran sungai surga. Jadi itu nggak bisa kita temukan di dunia tentunya. Ya wallahu a'lam bishawab. Taib.
Ya, itu bentuknya. Bagaimana rasanya? Rasanya juga nggak bisa digambarkan, nggak bisa dilukiskan, karena kita belum pernah mencicipinya. Ya, bagaimana air sungai yang katanya airnya tawar, adzbun, ya, tawar dan segar, nikmat untuk diminum. Apakah seperti aqua? Enggak sama. Air pegunungan? Enggak. Ya, demikian juga susunya. Apakah seperti susu Greenfield? Enggak, beda. Atau susu sapi murni? Enggak juga. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena semua benda-benda di surga itu Allah jadikan kun fayakun, tanpa proses. Ya, bidadarinya juga begitu. Bidadari surga itu kun fayakun, Bu. Jadi langsung, dia nggak melalui proses dari kanak-kanak, bayi, kanak-kanak, ya enggak. Ya, langsung jadi begitu, jadi bidadari. Ya, bidadari dunia gimana pun cantiknya, itu kan ada prosesnya, ya, begitu ya. Dulu bayi kan begitu ya, kanak-kanak, ingusan kan begitu ya. Makin lama makin besar, akhirnya jadi orang dewasa, jadi bidadari dunia, kan begitu ya, ibu-ibu sekalian. Tapi bidadari surga itu nggak seperti itu. Jadi langsung gitu. Jadi nggak ada proses. Belum pernah tersentuh insun walajan, belum pernah disentuh oleh siapapun. Karena nggak ada bapak ibunya. Ya. Kalau bidadari dunia kan udah banyak kali yang menyentuhnya. Waktu kecil kan begitu ya, pindah dari tangan ke tangan kan begitu ya. Sudah diobok-obok lah. Tapi kalau bidadari surga itu lam yatmithunna insun qablahum walajan, belum pernah disentuh sebelumnya oleh manusia dan jin, bahkan jin aja belum pernah menyentuhnya. Artinya betul-betul perawan, yang dalam artian yang sesungguhnya, ya, genuine, tersegel dalam artian yang sesungguhnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, dipingit dalam artian yang sesungguhnya. Kalau bidadari dunia walaupun dipingit, ya kita katakan ya pasti dia sudah menjalani proses kehidupan dunia, kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu sebahagian ya dari kita katakan hakikat di surga dengan hakikat di dunia, persamaannya hanya nama saja. Hakikatnya pasti jauh berbeda. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd ayat 35, Allah mengatakan, "Matalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar." Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ukuluha daimun wa dhilluha, makanannya dan naungannya daim. Daim artinya ada terus menerus, enggak terputus. Ya, artinya terus dinaungi. Enggak ada kepanasan di surga. Ya, seperti di dunia. Ya. Kemudian makanannya juga terus menerus, tidak putus. Ya, misalnya ada buah-buah di surga, kita petik muncul lagi, langsung muncul. Ya, enggak menunggu proses pentil, kemudian agak mengkel, ranum, matang, enggak, langsung matang. Ya, jadi enggak ada proses lagi di surga, karena yang namanya dunia itu pasti harus menjalani proses sebab akibat. Itu hukum dunia itu. Siapapun hidup di dunia ini, maka dia enggak akan bisa lepas dari hukum sebab akibat. Ya, tapi di surga enggak ada lagi itu. Kita enggak terkena lagi hukum sebab akibat itu. Ya, tidak tergantung lagi dengan hukum sunnatullah, yaitu hukum alam, karena alamnya sudah berbeda. Tidak terikat lagi dengan waktu. Ya, kita sudah berada di tempat yang berbeda. Hari di mana Allah ganti langit dan bumi dengan langit dan bumi yang lain. Artinya tempatnya berbeda, enggak seperti ya dunia yang kita lihat ini. Ya.
Nah, demikian. Jadi surga itu terhampar, ya. Kita katakan satu tempat yang nggak bisa dibayangkan oleh manusia. Derajatnya aja, satu tingkatan surga itu ada 100-an derajat. Itu dalam satu tingkat surga ya. Ada ratusan derajat. Jarak antara satu derajat dengan derajat di atasnya itu seperti jarak antara bumi dan bintang di langit. Itu dikali 100. Ya, artinya apa? Ada tingkatan yang lebih tinggi itu derajat itu, bukan tingkatan surga. Surga sendiri itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi surga Firdaus. Di surga Firdaus itu ada derajat. Yang paling tinggi derajat yang dihuni oleh para nabi dan rasul. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi penghuni surga itu ketika dia lihat ya orang-orang yang ada di atasnya, derajat di atasnya, itu seperti melihat bintang di langit. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Dan di surga itu kehidupan yang sempurna. Nggak ada lagi hasad, nggak ada lagi benci, nggak ada lagi musuh, nggak ada lagi tengkar, nggak ada lagi ribut. Di dunia ini kan penuh keributan, pertengkaran, permusuhan, hasad-hasud, kan begitu. Tapi di surga itu nggak ada. Jadi kehidupan yang perfect, sempurna, dalam bentuk yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia. Itulah surga. Ya, kita di dunia ini senikmat-nikmatnya hidup di dunia pasti ada nggak enaknya, kan begitu ya. Ibu dapat nikmat yang paling nikmat di dunia ini. Apa selamanya nikmat? Atau ada derita di situ? Ada derita. Nah, di surga nggak ada yang namanya kepayahan, kesulitan, keluhan, nggak ada. Ya, seenak-enaknya hidup di dunia, orang itu pasti mengeluh. Ada aja keluhannya. Ya, tapi di surga nanti kita hidup tanpa keluhan, tanpa aduhan, tanpa sakit, tanpa sulit. Nggak bisa dibayangkan itu. Karena di dunia ini untuk merasakan nikmat lapang kita harus diberi sempit. Kita harus melihat sempit. Baru kita bisa merasakan nikmat lapang. Harus ada padanannya, harus ada lawannya. Kalau kita ingin mencicipi nikmat sehat, kita diberi sakit. Kalau ingin merasakan lapang, kita dikasih sempit. Di dunia ini, kita ingin merasakan nikmat, kita harus diberi lawannya. Kita ingin mencicipi nikmat kenyang, kita dikasih lapar. Bayangkan di surga tanpa lapar. Lalu kita makan. Itu nggak bisa kita bayangkan di dunia, Bu ya. Di dunia kan kita akan merasakan nikmatnya makanan kalau ibu lapar. Kalau ibu kenyang, dikasih makan, nikmat nggak? Kurang nikmat ya. Atau bahkan sakit perut itu karena sudah kenyang soalnya. Ya, di surga nanti nggak ada itu. Karena untuk merasakan nikmat kenyang di surga nggak perlu lapar. Itu di surga. Untuk dapat nikmat sehat di surga kita nggak perlu sakit. Untuk merasakan nikmat lapang di surga kita nggak perlu sempit. Untuk merasakan nikmat senang di surga kita nggak perlu sulit. Tidak seperti di dunia, Bu. Ya, harus ada lawannya. Maka Allah beri dua warna dalam kehidupan dunia, hitam dan putih, pendek dan tinggi, sakit dan sehat. Ujungnya apa? Hidup itu di dunia harus ada mati. Tapi di surga nanti nggak ada mati lagi kan? Hidup saja. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Tilka uqbal ladzina attaqau. Itulah dia tempat ya kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirin an-nar. Adapun tempat kembali orang-orang yang kafir adalah neraka. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Kemudian dalam ayat yang lain surat Muhammad ayat 15 Allah mengatakan
Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya itu tiada berubah rasanya. Ya, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Dan sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya. Wa anharun min asalin musaffa. Dan sungai-sungai yang airnya itu adalah madu yang sudah disaring, yang murni. Walahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim. Dan di dalamnya juga mereka akan mendapatkan berbagai macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka, dari Tuhan mereka, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu gambaran kehidupan di surga. Ya, kita akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Baik. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bercerita, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan diberi surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Setiap kali mereka diberi buah-buahan sebagai rezeki bagi mereka, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami sebelumnya. Wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberi yang semisal dengan itu, serupa dengan itu, tapi tidak sama. Ya. Walahum fiha azwajum mutahharah. Dan mereka juga, ya, di dalamnya ada istri-istri yang suci. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ya. Nah, demikian. Itu gambaran kehidupan di surga. Ya, ada buah-buahan, ada pasangan-pasangan. Kita tidak sendiri. Ibu nanti bersama pasangan masing-masing. Punya pasangan, Bu? Nggak punya? Ya, ibu nanti bersama pasangan ibu. Ya. Siapa pasangan ibu di surga? Siapa? Nggak tahu? Apa milih? Enggak. Ibu bersama pasangan ibu yang terakhir di dunia. Ya. Maksudnya suami yang terakhir di dunia. Ibu akan bersamanya di surga. Walaupun di dunia bersama suami terakhir itu cuma 1 hari di dunia. Ya, kalau itulah dia suami ibu yang terakhir, ibu akan bersamanya nanti di surga. Ibu punya suami ini, sama suami itu 30 tahun. Qadarullah wafat itu suami. Setelah wafat ibu jadi janda, nikah lagi. Ya, dengan suami yang baru. Qadarullah baru nikah 1 hari, ibu yang mati. Ceritanya kayak gitu ini. Maka ibu bersama siapa? Suami yang sama ibu 30 tahun, bersama ibu 30 tahun, atau suami yang bersama ibu cuma 1 hari? Ibu mau sama siapa? Berat memberikan jawaban. Kalau ibu ditinggal mati, boleh nggak kawin lagi? Boleh lah. Masa nggak boleh? Ya, tapi ingat, ibu akan bersama suami ibu yang terakhir di dunia. Walaupun ibu lebih lama hidup di dunia bersama suami yang pertama, suami sebelumnya. Ya. Karena dialah yang paling berhak atas diri ibu. Iya.
dialah orang yang paling berhak terhadap ibu di dunia dan juga di akhirat. Apa mungkin, Bu, ibu terakhir menjadi suaminya walaupun cuma 1 hari, nanti di akhirat ibu berpaling kepada suami yang pertama? Nggak mungkin poliandri hatta di surga. Ibu akan bersama siapa? Suruh milih? Enggak. Karena terakhir ibu di dunia adalah hak dia, maka dia yang paling berhak nanti di akhirat. Udah mikir-mikir lagi nih untuk nikah lagi. Sedih. Yang enggak apa-apa, Bu, di surga nanti enggak ada cemburu. Waduh, saya kayaknya masih enggak bisa move on. Enggak seperti itu. Hati kita berbeda. Nanti di surga hati kita tidak seperti hati di dunia ini, yang penuh dengan kotoran, yang penuh dengan macam-macam, kan begitu ya. Yang ada cemburu, ada hasad, itu kan hati manusia di dunia. Salah satu keunggulan hidup surga itu, kehidupan surga itu adalah hati kita juga hati surgawi, yang nggak ada hasad, nggak ada cemburu, nggak enak gitu, nggak ada ijazah. Saya nggak bisa move on, nggak ada itu. Nggak enakan, nggak enak lah, saya 30 tahun bersamanya, masa di sini sama yang baru ini ya gitu. Nggak ada itu. Wah, nanti kalau ketemu di surga gimana, Ustaz? Wah, ketemu ini yang suami yang lebih lama bersamanya di dunia, apa dia nggak cemburu? Nggak ada cemburu, Bu, di surga. Lalu gimana dia sepi lah, nggak bersama istrinya? Dia ada pasangannya sudah. Cemburu saya, ibu juga nggak cemburu gitu ya. Ibu nggak akan cemburu dengan dia gitu. Yang akan bersama bidadari yang lainnya gitu, istri yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu kehidupan surga. Satu gambaran kehidupan yang nggak akan kita bisa bayangkan di dunia ini. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Siapa di sini yang sudah pernah nikah 2 kali, ada 2 suami? Ada? Nggak ada. Ya, nanti ibu bersama suami yang terakhir. Ya, nggak tahu juga apakah itu yang terakhir atau nanti ada yang terakhir lagi, yang paling akhir. Nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Taib ya. Nah, demikian. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang nikmat surga, itu surat Al-Insan ayat 14 sampai 20. Allah mengatakan, wa daniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan naungan, itu pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan untuk memetiknya. Wa dhullilat qutufuha tadlila. Artinya apa? Buahnya dimudahkan untuk memetiknya semudah-mudahnya. Artinya nggak perlu manjat atau pakai tangga atau pakai galah atau dilempar kan gitu ya. Seperti ibu ngambil mangga di situ, disodok-sodok dulu, jatuh baru diambil. Ya, jadi nggak perlu itu, kan akan dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Digambarkan di dalam hadis ya, bahwa buah itu yang datang kepada ibu untuk dipetik, bukan ibu. Kalau sekarang kan buah itu kita datangi karena dia di atas pohon, apalagi buah durian. Ya nunggu jatuh lah, ya dipanjat gak bisa, disodok apalagi, ya udah nunggu jatuh. Nah, di surga nanti akan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buah-buah surga yang diinginkan. Maka buah itu yang akan mendekati ibu untuk dipetik. Begitulah kehidupan di surga. Ya. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah wa aqwabin kanat qawarira. Dan akan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca. Jadi ini termasuk bejana, gelas, alat makan dan minum yang enggak dibolehkan di dunia, tapi akan diberikan kepada orang-orang yang beriman di akhirat.
Ya, gelas emas dan perak kan nggak boleh kita gunakan di dunia. Barang siapa yang menggunakannya di dunia, maka hukumannya adalah Allah tidak akan berikan itu kepadanya di akhirat sebagai hukuman. Dia nggak boleh menggunakan bejana itu nanti, tidak akan diberikan menggunakan bejana itu nanti di akhirat. Ya, kecuali dia bertaubat. Ibu punya gelas emas di rumah, aman, insya Allah di surga nanti makan minum pakai gelas yang terbuat dari emas atau yang terbuat dari perak. Ya, dan piala-piala, ya semacam kendi, teko, tempat air yang terbuat dari kaca yang sangat bening, yang sangat bening laksana kaca. Qawarira, ya, qawarir itu kaca ya. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira, kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur dengan sebaik-baiknya untuk mereka, yaitu untuk penghuni surga. Perak sebening kaca, itulah dia piala-piala penghuni surga. Itu wadah-wadah minuman mereka. Ya, wa yusqawna fiha ka'san kana mizazuha zanjabila. Dan di dalam surga itu mereka akan diberi minum dengan gelas-gelas yang campurannya adalah jahe. Zanjabil itu jahe ya, tanaman yang biasa digunakan sebagai bahan minuman. Tapi tentunya nggak sama dengan zanjabil jahe yang ada di dunia. Ya, ibu kalau badan nggak enak, pegel-pegel, masuk angin, minum apa? Jahe. Ya, nah demikian. Supaya apa? Segar badan itu ya, hangat badan itu. Nah, itu minuman yang menyegarkan, kan begitu, yang enak untuk diminum. Ainan fiha tusamma salsabila, dan mata air yang namanya adalah salsabila. Jadi salsabila ini adalah nama mata air di surga. Kalau di dunia jadi nama akhwat. Ada namanya di sini salsabila. Mungkin orang tuanya baca ayat ini lalu dikasihlah nama anaknya salsabila. Ada namanya salsabila di sini. Nah, itu adalah nama sebuah mata air yang ada di surga. Namanya salsabil. Ya. Wa yutafu alaihim wildanun mukhalladun, dan akan diedarkan di tengah-tengah mereka wildanun mukhalladun, ya, yaitu pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Jadi di surga itu ada pelayan-pelayan. Ya, Allah ciptakan bagi mereka pelayan-pelayan yang akan melayani mereka. Ya. Allah mengatakan idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura, dan jika kamu lihat ya pelayan-pelayan ini, kamu akan mengira mereka itu adalah mutiara-mutiara yang bertebaran. Ya, jadi pelayan-pelayan surga ini ya dalam bentuk yang berkilauan seperti permata. Ya, menyenangkan untuk dilihat. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa idza ra'aita wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila kamu lihat berbagai macam kenikmatan, ya, apabila kamu melihat di surga itu, di sana di surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Jadi yang terlihat di sana sini hanyalah kenikmatan dan kerajaan yang besar. Yaitu apa? Tempat yang enggak terkirakan luasnya. Ya. Dunia ini luas enggak, Bu? Luas enggak? Luas dunia ini. Tapi kita tidak bisa merasakan luasnya dunia. Kenapa? Ya paling-paling kita muter-muter kota wisata aja. Betul nggak ya? Ya, mau ke sana jauh, mau ke sini jauh, apalagi di sini. Sana macet, di sini macet.
Walaupun luas dunia ini, kita tidak bisa menikmati luasnya dunia. Seberapa luaslah dunia ini dibandingkan alam semesta? Ya, tapi di akhirat nanti kita akan melihat kerajaan yang luas, yang besar. Artinya apa? Kita melihat ra'aita, artinya kita bisa ya mengelilingi surga itu, berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain tanpa susah. Nggak ada cerita macet, nggak ada cerita nggak ada kendaraan, nggak ada cerita susah kesana kemari harus pakai paspor. Dari ujung ke ujung ibu bisa menelusurinya tanpa kesusahan dan bisa merasakan nikmatnya lapang. Lapangnya surga itu, luasnya surga itu bisa kita rasakan. Nikmatnya, ya namanya di dunia ini. Siapa yang sudah keliling dunia? Saya tanya dulu. Udah mengelilingi seluruh dunia? Ya nggak ada, paling-paling ke tempat-tempat tertentu saja kan begitu ya? Ya kan? Belum ada yang sebenar-benarnya keliling dunia gitu. Nggak ada tempat di dunia yang tidak dikunjunginya, nggak ada. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi di surga nanti ibu bebas berkeliling-keliling sesukanya tanpa hambatan. Nggak akan dicegat itu, nggak boleh masuk, enggak. Ya, di tingkatannya masing-masing tentunya, di derajatnya masing-masing. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya bayangkan ibu bisa berkeliling universe itu ya. Kalau antara satu derajat seperti dengan derajat di atasnya seperti bintang di langit, Bu. Ya. Nah, demikianlah gambaran luasnya dan nikmatnya surga itu. Kemanapun tempat kita datangi di surga itu pasti nikmat. Karena nggak ada capek kita keliling-keliling di surga itu, nggak ada capek. Ada satu hadis ya, Nabi SAW mengatakan, hadis Muslim ini, inni la ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Sungguh aku melihat seorang laki-laki yang keliling-keliling di surga, kesana kemari. Wah ini jadi digambarkan penghuni surga itu yataqallabu, artinya apa? Berkeliling-keliling, berputar-putar, jalan sana jalan sini. Wah kalau yang hobinya jalan-jalan kan enak itu. Di sanalah ibu ya, kalau di dunia ini nggak bisa jalan-jalan, maka di surga itu silakan lampiaskan hobi jalan-jalan. Yataqallabu artinya apa? Berkeliling-keliling. Kenapa ini orang? Fi syajaratin qataha an zahrit tariq. Kebaikannya dia masuk surga gara-gara dia menyingkirkan sebatang kayu dari tengah jalan. Karena kebaikan itu dia masuk surga. Bagaimana dia di surga? Dia keliling-keliling di dalam surga. Ya, luar biasa. Nah, ini salah satu kenikmatan surga. Kerajaan yang besar. Ya. Thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ya, jadi dimanapun tempat di surga itu, selalu yang kita lihat adalah nikmat. Selalu yang kita rasakan adalah kenikmatan dan kelezatan. Taib. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang surga. Surat Al-Ghasyiyah ayat 10 sampai 16. Fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi. Jadi surga itu disifati tempat yang tinggi. Ya, bukan tempat yang rendah. La tasma'u fiha laghiyah. Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Nah, ini gambaran surga ini, Bu ya. Kita tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia. Jadi nggak ada ghibah di surga. Nggak ada berita-berita hoax di surga. Nggak ada teriakan-teriakan anfaedah di surga. Bahkan nggak ada kata-kata yang sia-sia di surga. Nggak seperti di dunia ini, penuh hoax, penuh kebohongan, penuh ghibah, penuh caci maki, sumpah serapah, penuh jeritan-jeritan, keluhan-keluhan, komen-komen. Itulah dunia.
Maka kalau ibu ingin hidup di dunia bagaikan surga, jagalah diri ibu dari mendengar hal-hal yang sia-sia. Di surga nggak ada berita, dan kita juga nggak perlu berita seperti di dunia ini kan. Yang kita kejar berita itu, yang muncul di handphone ibu itu kan berita terus, ya kan? Nah, berita-berita ini kadang-kadang mengacaukan hati kita. Hati kita jadi nggak enak karena dengar berita. Berita ini jadi sedih. Kenapa? Yang dengar berita bencana. Ya, dengar berita yang lainnya jadi marah. Kenapa? Karena beritanya ternyata isinya ghibah. Yang digibahi kita pula. Ya kan? Jadi itu ya kita katakan kehidupan dunia ini penuh dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak berguna. Ya. Perkataan yang sia-sia. Maka kalau ibu ingin hidup di dunia ini bagaikan surga, jauhi hal-hal yang sia-sia itu. Ya. Perkataan yang sia-sia itu. Ya, coba pernah enggak? Coba aja ya, dalam sebulan enggak usah ngikuti berita. Apalagi berita selebriti. Jauhkan diri dari itu. Tutup telinga dari itu. Tidak usah baca berita-berita itu. Apalagi zaman sekarang kan namanya zaman medsos, ada aja berita yang sampai itu. Baik itu di story WA, ya di halaman Facebook, ya di Insta story dan macam-macam. Ya. Nah, itu membuat hati kita kadang-kadang jadi galau. Hati kita jadi susah. Maka para jemaah yang mengatakan salah satu sifat surga itu adalah la tasma'u fiha laghiyah. Kamu tidak akan mendengar di dalamnya ucapan yang sia-sia. Kadang-kadang ucapan yang sia-sia ini merusak suasana. Ya, kegembiraan menjadi kesedihan gara-gara apa? Perkataan yang sia-sia. Kesenangan menjadi kesedihan gara-gara perkataan yang sia-sia. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi di surga tidak ada perkara yang sia-sia itu. Wa fiha 'ainun jariyah. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Ya, yang terus terbaharui airnya. Mata air kan biasanya enggak mengalir, Bu ya. Tapi ini mata air surga mengalir, terus terbaharui airnya. Ya. Fiha sururun marfu'ah, dan di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan. Surur artinya kasur ya kalau bahasa kita. Tahta ya, suatu tempat yang ditinggikan, tempat kita duduk atau tidur atau dipan-dipan, tapi dia tinggi. Ya. Wa aqwabun mawdu'ah, dan gelas-gelas yang diletakkan di dekatnya. Wa namariku masfufah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun rapi. Ini gambaran kenikmatan yang ada di dalam surga, yaitu tempat yang betul-betul kita bisa istirahat dengan sebenarnya. Betul-betul kita tidak merasakan kepenatan, keletihan. Ya. Dengan segala fasilitasnya. Wa zarabiyu mabthutha, dan permadani-permadani yang terhampar. Ini gambaran kesempurnaan kehidupan di surga itu. Ya, tempatnya juga luar biasa. Karena disebutkan nanti di dalam hadis bahwa batanya itu ada yang dari emas, ada yang dari kita katakan permata yakut, ya, dan macam-macam. Ya, lantainya itu emas. Ini nggak bisa kita bayangkan bagaimana kenikmatan dan kemegahan, kemewahan yang ada di dalam surga itu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bercerita surat Al-Insan ayat 21, aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka memakai pakaian sutra yang halus, yang hijau, dan sutra yang tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang-gelang yang terbuat dari perak, dan Rabb mereka memberikan kepada mereka minuman dari air yang bersih.
ya, air yang bersih, ma'an syaraban tahura, ya, air yang suci, bersih. Jadi kita memakai pakaian di surga, pakaiannya sutra. Bagi laki-laki nggak boleh pakai pakaian sutra di dunia. Kalau dia pakai pakaian sutra di dunia, dia nggak akan memakainya nanti di akhirat. Ya, kalau ibu-ibu kan boleh. Tapi surga di akhirat nanti, di surga nanti, tentunya tidak akan sama dengan sutra yang ada di akhirat. Digambarkan sutra itu halus berwarna hijau. Ada juga sutra yang tebal. Ya, itulah pakaian penghuni surga. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan mereka akan diberi minum dari air yang suci. Dalam ayat yang lain surat Ar-Rahman, Allah bercerita, muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Mereka bertelekan pada bantal-bantal atau bersandar. Bertelekan itu maksudnya bersandar, ya. Muttaqiin bersandar pada bantal-bantal yang hijau. Rafraf itu bantal-bantal yang berwarna hijau, dan permadani yang indah. Abqari itu permadani yang indah, hisan bagus, indah. Jadi ada permadani, ada bantal-bantal yang berwarna hijau. Ya, ada yang mengidentikan warna hijau itu warna surga, kan begitu ya? Karena digambarkan di sana serba hijau, kan begitu ya, bantalnya hijau, ya, kemudian juga sutranya hijau, kan begitu ya. Surga itu digambarkan yang hijau-hijau. Jadi ada warna-warni di surga ada. Warna dominan surga apa? Hijau. Karena banyak yang digambarkan di surga itu hijau-hijau. Dan ya memang ya, kalau ibu belajar dulu warna yang paling netral, paling nyaman dipandang mata itu warna hijau. Dulu pernah belajar enggak? Mejiku hibiniu gitu ya. Ya. Yang tengah apa itu? Hijau. Warna tengah itu hijau, paling netral, paling nyaman bagi mata. Warna hijau. Maka kalau kita suntuk mau healing, pergilah kemana? Ke tempat yang hijau-hijau, sawah, persawahan gitu ya. Senang nggak, Bu? Senang. Itu tempat wisatanya orang kota. Kalau tempat wisatanya orang desa itu Monas. Senang lihat macet gitu ya. Senang ke tengah kota sana. Ya memang seperti itu. Kalau kita lagi galau kan itu ya, lagi stres, ya ingin healingnya itu bagusnya ke tempat-tempat yang hijau. Misalnya apa? Ke perkebunan teh kan begitu ya. Ada perkebunan teh, itu kita lihat itu. Ada yang di mana tuh? Yang di Majalengka itu apa? Bersusun-susun itu. Pernah ibu ke situ? Nggak pernah? Ya, ajaklah suami ya. Kalau lagi penat gitu ya, lagi deadlock pikiran itu, lagi suntuk pikiran, lagi macet hati itu, ajaklah sekali-kali, bisa berdua sama suami aja, bisa sama anak-anak, ya healing ke tempat-tempat itu. Healing tahu ya? Ya gitulah istilah sekarang kan gitu ya. Jangan ke tempat-tempat yang ya mata itu sakit gitu. Warna-warni gemerlap lampu itu kan bikin pusing lagi itu. Nggak tenang pikiran itu. Mau healing ke Malioboro, tambah mumet di situ. Sana sini toko, ujung-ujungnya belanja, pusing juga ngeluarin dompet kan gitu. Mending ke sawah-sawah sana kan nggak keluar duit kalau di sana. Apa-apa pun murah kalau di sawah itu ya. Raja gelar tikar, makan di pinggir sawah, beli nasi padang, nasi bungkus, wah itu segar itu. Ya, modal nggak banyak, kepala nggak pusing ngeluarkan biaya. Itu namanya jalan-jalan murah, Bu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Hijau. Ya kalau kita ingin tenang memang lihat yang hijau-hijau.
Ya. Maka rumah juga kalau ingin suasananya segar, ya, mata nggak sakit, ya cat warna hijau. Siapa di sini rumahnya warna hijau? Ya. Ya demikianlah ya. Tapi ya tentunya hijaunya surga itu, warna surga itu juga nggak sama dengan hijaunya dunia. Ya. Nah, gimana itu hijau? Hijau aja di dunia ini banyak macamnya. Ada hijau pandan, ada hijau army kan begitu ya, ada hijau ini, hijau itu. Hijaunya surga gimana? Nah, itu adalah salah satu jenis hijau yang belum pernah terlihat oleh mata manusia. Karena mata manusia ini terbatas kemampuannya. Kalau saya tanya ibu, Bu, ini hijau apa ini? Hah? Tosca. Iya. Ini hijau Tosca. Agak beling-beling ini. Silau juga lihatnya. Ini hijau Tosca. Itu salah satu mungkin ya jenis warna hijau Tosca. Kan begitu ya. Nah, jadi ketika kita baca di dalam Al-Qur'an ada warna di surga yang sering disebut warna surga itu apa? Hijau. Kita nggak tahu jenis hijau apa yang ada di surga itu. Karena di dunia saja kemampuan mata kita untuk memilah-milih warna itu terbatas. Nanti di surga kita diberi kemampuan mata tanpa batas. Makanya kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia nggak bisa, kemampuan mata kita nggak bisa. Mata kita terbatas untuk melihat ufuk yang terjauh. Bisa melihat jauh sekali, nggak bisa. Ya. Di surga nanti penghuni satu derajat bisa melihat derajat di atasnya, padahal jaraknya seperti bintang di langit. Gimana itu? Itu nggak terbayangkan di dunia ini. Ibu ngelihat bintang Venus, apakah bisa melihat seperti hakikatnya di Venus itu? Nggak bisa kan? Yang terlihat apa? Kecil seperti lampu ini aja kan gitu ya. Karena terbatas. Maka kita nanti melihatnya seperti ada di depan mata kita. Itu kemampuan mata manusia di surga. Semuanya jadi berbeda. Ya, contohnya kemampuan jima saja di surga 100 kali lipat. Kan begitu ya. Jadi kemampuan manusia juga di surga itu berbeda dengan yang ada di dunia. Termasuk kemampuan kita melihat warna. Warna itu jumlahnya. Tahu nggak Ibu? Bahwa warna itu jumlahnya terus bertambah. Dulu mungkin nggak ada warna-warna tertentu, tiba-tiba ada. Artinya apa? Itu terus berkembang. Ya, dan kita nggak tahu batas kemampuan penglihatan manusia di dunia untuk bisa memilah-milih warna itu sampai mana. Lalu bagaimana dengan hijaunya surga? Jangan nggak bayangkan seperti hijaunya puncak. Ya, nah demikian. Gimana hijaunya itu? Saksikan aja nanti kalau masuk surga. Biar penasaran. Jadi jangan samakan dengan hijau ini nih. Wah hijau, udah biasa ini. Cat rumah saya hijau. Ya, puncak hijau, nggak sama walaupun sama-sama hijau. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalam surat yang lain surat Al-Insan ayat 13 Allah Subhanahu wa taala mengatakan muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan-dipan, bersandar di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan. Jadi nggak ada matahari seperti yang kita lihat sekarang ini. Sekarang ini kalau matahari sembunyi, hilang semua warna, gelap, hitam. Betul nggak ya? Muncul terang, nampak warna, panas. Nggak ada matahari, gelap, dingin. Itu matahari Bu, menjauh sedikit saja
Itu sudah beku semua sebenarnya. Itu sudah terukur jaraknya dengan bumi, bahkan kemiringan bumi itu mempengaruhi suhu yang ada di bumi ini karena jaraknya dengan matahari. Berubah 0,00 derajat saja sudah beda ceritanya itu. Ya. Itulah kehidupan bumi ini sangat berpengaruh dengan matahari itu. Didekatkan sedikit saja matahari itu terbakar semuanya. Dijauhkan sedikit saja beku semuanya. Itu sudah terukur. Coba tanyakan kepada orang-orang yang enggak percaya Tuhan. Kenapa ukuran itu begitu akurat sehingga ada kehidupan di bumi ini? Kalau enggak, imma kita ini terbakar karena panasnya matahari, atau kita ini beku karena jauhnya matahari dari kita. Di surga nggak tergantung itu lagi, nggak ada terik matahari dan tidak juga kedinginan karena nggak ada matahari. Ya, nggak beku kita di sana. Karena kondisi dingin sekali itu juga tersiksa, Bu. Tersiksa, sebagaimana panas terik juga tersiksa, dingin sekali juga tersiksa. Di surga kita nggak merasakan kondisi seperti itu yang membuat kita tersiksa, betul-betul nyaman, nggak terik, nggak dingin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pernah hidup di padang pasir, teriknya sangat sekali, telur aja matang, Bu. Ya, saking panasnya itu. Saya pernah tinggal di Pakistan. Ada tempat yang paling panas di sana. Kalau musim panas bisa sampai 45 derajat. Itu burung terbang aja mati itu. Saking panasnya. Orang-orang nyebur ke kolam. Udah biasa kalau musim panas di sana itu, di tempat yang paling panas itu, Ahmad Abad namanya. Itu luar biasa, banyak yang bermatian, Bu, karena kepanasan, gelombang udara panas namanya. Oh, itu kan kita nggak, kepanasan di Indonesia ini nggak, belum seberapa, Bu. Silakan pergi ke sana, luar biasa panasnya. Searchinglah di YouTube. Ya, itu waktu saya di Pakistan dulu itu. Saya nggak pernah tinggal di situ sih, ya. Ada teman-teman itu kebetulan sekolahnya di situ. Mereka bilang, waduh luar biasa. Kalau udah musim panas katanya ada aja berita orang yang mati kepanasan. Mati kepanasan mungkin kita nggak bisa bayangkan di sini, Bu, ya. Sepanas-panasnya Indonesia lah. Belum pernah kita dengar orang mati kepanasan gitu ya. Pernah dengar orang mati kepanasan di Indonesia ini? Enggak. Itu gelombang panas itu luar biasa. Saking panasnya itu. Itu satu tempat di Pakistan. Nah, di lain pihak sebaliknya di Pakistan itu ada tempat yang terdingin. Nah, kalau itu saya tinggal di situ. Dinginnya bisa mencapai minus 30. Di bawah 0. Ibu belum pernah kan tinggal di tempat seperti itu? Saya pernah, 2 tahun, Bu. Itu kalau orang kena asma tinggal situ, mati, Bu, tinggal nama. Saking dinginnya itu. Kadang-kadang lebih lagi daripada minus 30. Betul-betul di minus 30. Saya pernah lihat juga di termometernya itu, minus 30. Kadang-kadang di bawah itu lagi. Kalau minus 40 harus diungsikan. Artinya warga di sana berhak untuk meminta pemerintah mengungsikan mereka. Dan pemerintah wajib mengungsikan kalau mereka minta. Ya. Itu kehidupan di situ luar biasa. Dan itu juga biasa itu kalau sudah musim dingin, ya, puncak musim dingin, itu banyak berita orang mati karena kedinginan. Nah, di sini sedingin-dinginnya tempat di Indonesia, ada nggak orang yang mati kedinginan gitu? Nggak ada kan? Nah, di situ ada itu. Begitu menyiksanya udara dingin itu. Udin, udara dingin. Ya, makanya, Bu, hidup di atas salju itu nggak enak. Yang enak main salju kemudian keluar, enak itu. Main-main salju keluar, enak.
Tapi tinggal di tempat yang bersalju, aduh, nggak terbayangkan itu. Apalagi di tempat kita itu, tempat saya itu dulu ya, itu belum tersentuh dengan fasilitas modern. Listrik aja terbatas karena masih pakai genset. Itu kalau lagi badai salju atau salju turun misalnya sampai sepekan, itu tingginya bisa segini tuh. Seperti ini, seperti tabir ini tingginya itu. Yang gak enaknya malam-malam harusnya kopi salju dari atas loteng, karena kalau nggak disekopi bisa runtuh itu. Kehidupan yang susah, Bu. Dingin itu juga susah, bukan enak. Ya, tersiksa. Ya, beruntunglah kita tinggal di Indonesia ya, baru kita rasakan, waduh nikmatnya, enaknya tinggal di Indonesia ini, nggak panas, nggak dingin, macam surga, Bu. Ya kan? Kalau ibu tinggal di daerah yang ada 4 musim, ya musim-musim tertentu, ya ibu harus apa? Pakai kostum, pakaian musim dingin. Kalau ibu punya mobil juga harus pakai ban musim dingin, ban winter. Kalau enggak bahaya, susah. Kita di sini nggak mikir itu semua, macam surga, Bu, Indonesia ini. Tanah surga katanya begitu ya. Artinya ya di sini kita merasakan seperti yang dirasakan di surga nanti, nggak panas, nggak dingin ya, seperti di Indonesia ini. Ya, nggak mikir apa-apa yang tinggal di Indonesia ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggak pikir musim soalnya, nggak ada musim di Indonesia ini. Karena hujan dan kemarau itu bukan musim sebenarnya. Ya. Apalagi sekarang kan gitu ya, nggak karuan juga musim ini. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang nggak hujan, ya. Kadang-kadang musim kemarau hujan sekarang kan gitu ya. Nah, udah nggak menentu sekarang musim itu. Taib. Jadi di surga nanti kehidupan kita tidak tergantung musim lagi. Ketika membaca ayat ini, la yaruna fiha syamsan wala zamharira, ya di dalamnya mereka tidak akan merasakan terik dan dingin. Bagi kita di Indonesia mungkin kurang rasa membaca ini. Terus terang ya. Apalagi ibu nggak pernah tinggal di tempat-tempat yang ekstrim ataupun tempat yang mungkin luar biasa. Musim itu betul-betul harus diperhitungkan. Kalau di sini kan enggak. Maka ketika kita baca ini dan mungkin kita tahu artinya, la yaruna fiha syamsan wala zamharira, ya mereka tidak merasakan teriknya panas dan tidak pula dingin yang bersangatan. Kita tinggal di Indonesia saja, kita mungkin tidak merasakan seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di tempat yang merasakan dua perkara itu. Dingin yang bersangatan, panas yang bersangatan. Baru mereka ingin ya, waduh surga itu betul-betul nikmat. Enggak seperti yang kita rasakan di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Maka sekali-kali jalan-jalan coba ke daerah-daerah yang berbeda dengan tempat kita. Ya. Itu saya cerita ya. Saya tinggal 2 tahun itu di tempat itu namanya Baltistan, di utara Pakistan, di kaki gunung K2 kalau ibu tahu. K2 tahu ya, puncak kedua tertinggi setelah Mount Everest, di kaki gunung itu. Itu kalau maaf mandi junub, karena nggak akan mandi kalau nggak junub. Itu habis mandi Bu, air itu jadi es di badan, luar. Sekarang kalau saya didamparkan di situ nggak sanggup saya. Dulu kan masih muda. Kemarin coba jalan-jalan ke Jepang agak-agak winter sedikit, itu sudah kebas ini tuh. Kenapa? Karena jantung kita nggak sekuat dulu untuk memompa darah ke ujung-ujung anggota tubuh kita. Ini macam nggak ada rasa udah. Padahal nggak berapa dinginnya, minus 2, 3, 4 di bawah. Dulu minus 30 masih kuat. Kenapa? Jantung kuat. Kalau sekarang dilempar lagi ke sana nggak mampu, mungkin nggak bisa dibayangkan itu. Ya, nggak bisa dibayangkan.
Kalau kondisi, kecuali kita di sana terus menerus, kita sudah terlatih, jantung kita juga kuat. Ya, itu kamar saya dulu itu, di dindingnya itu penuh dengan butiran-butiran es seperti kulkas dalam kamar itu, Pak. Jadi macam tidur dalam kulkas lah. Sungguhan ini, kalau nggak percaya saya bawa ke sana. Apalagi dulu itu belum ada tersentuh dengan modernisasi dulu itu. Ya. Itu tidur harus pakai berlapis-lapis, mulai dari pakaian dalam, pakai baju, pakai jaket, jaketnya pakai sweater lagi, lalu ditimpa lagi pakai jaket, tidurnya pakai selimut, selimutnya juga 2 lapis. Lapis yang terakhir bukan selimut tapi tilam itu. Nah, itu baru bisa tidur itu. Saking dinginnya itu. Luar biasa. Ditawari juga nikah di sana, Bu. Saya berpikir, waduh, nggak mampu saya. Mikirin mandi junubnya gitu. Menyiksa sekali gitu. Kehidupan gitu. Kalau udah pulang ke Indonesia dan merasakan enaknya hidup di Indonesia, barulah kita, orang Indonesia ini kurang bersyukur sebenarnya. Dikasih hidup yang nikmat, enak, nggak susah-susah. Ya. Tapi masih juga kufur nikmat. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Di dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala bercerita dalam surat Ad-Dukhan ayat 51 sampai 55. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di tempat yang aman. Jadi surga itu digambarkan tempat yang aman. Kita merasakan aman di surga. Karena surga salah satu sebutannya darul aman, tempat yang aman. Ya, nggak merasa apa lawannya, yaitu ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Itu nggak ada di surga. Rasa takut, cemas, khawatir. Ibu punya istana di dunia ini. Ibu berada di dalamnya. Ibu masih dihantui rasa apa? Cemas, khawatir, dan takut. Minimal takut keluar, kan begitu. Tapi di surga nanti nggak ada tempat yang kita merasa takut di dalamnya. Karena surga itu tempat yang aman. Itu salah satu nikmat yang nggak kita dapatkan di dunia. Ya. Taruhlah tempat kita aman, sekitar kita nggak aman. Wah, tinggalnya di kota wisata aman, keluar sedikit begal. Ya kan? Iya. Di surga semua penjurunya aman. Para jemaah yang dimuliakan, kemana saja kita pergi aman, itu surga. Kemana saja kita berada, dimanapun kita berada di surga itu aman. Karena surga itu digambarkan tempat yang maqamin amin. Ibu nyaman hidup di kota wisata, rumahnya ada satpamnya, ya kan, masuk dimintai KTP, ya ada CCTV dan lain sebagainya. Ibu merasa aman di sini, keluar sedikit udah dihantui begal gitu, rasa nggak aman dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Fi jannatin wa uyun, di dalamnya ada taman-taman dan mata air. Yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin. Mereka memakai sutra-sutra yang halus dan sutra yang tebal dan duduk berhadap-hadapan. Ya, duduk berhadap-hadapan. Jadi nggak ada yang di belakangi gitu. Gak enak juga kan duduk di depan kita, ada orang yang membelakangi kita. Ya, di surga itu nggak ada duduknya nggak ada seperti itu. Ada kelas-kelasnya. Yang paling tinggi kelasnya di depan, ya, ada yang di belakang. Nah, ini kan rebutan duduk di depan nanti. Itu dunia itu ya. Nah, di surga digambarkan nggak ada duduk itu membelakangi, nggak ada, dibelakangi orang nggak ada, membelakangi orang juga nggak ada, nggak enak juga kan kita dibelakangi dan membelakangi orang juga nggak enak. Ya, tapi di surga, nah ini surga, detil kenikmatannya itu. Duduknya itu berhadap-hadapan, Bu. Mutaqabilin, berhadap-hadapan gitu. Berhadap-hadapan. Enggak saling membelakangi, ada yang di depan, ada yang di belakang.
Ya apesnya kita di belakang kan ya, yang kita lihat punggung orang kan gitu ya. Kayak enak kan lihat punggung orang. Nah di surga nggak ada seperti itu. Kita berhadap-hadapan. Oh. Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Demikianlah kami berikan kepada mereka, kami kawinkan mereka dengan hurin 'ain. Matahari yang jelita matanya. Bidadari yang jelita matanya. Matanya itu jelita, besar. Ya, jadi salah satu sifat bidadari surga itu matanya jelita. Dan memang kecantikan wanita itu salah satunya terletak pada matanya. Ya. Salah satu sisi kecantikan wanita itu adalah terletak pada matanya. Ya. Pada matanya. Maka kalau ibu ingin tampil cantik di depan suami, ya, perhatikan mata, perawatan mata, merawat mata. Pakai celak kan begitu Bu ya? Karena salah satu sisi kecantikan wanita itu mata. Dan bidadari sorga dari seluruh kecantikan yang ada pada mereka, Allah sebutkan satu sifatnya. Sisi kecantikan mereka yaitu apa? Hurin 'ain. Bidadari yang jelita matanya. Makanya fitnah juga Bu. Ya, kalaulah dikatakan wajah wanita itu harus ditutup, karena sebagian orang berpendapat wajib ditutup wajah wanita. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang wajib. Kalau sunnah ya nggak jadi masalah sih. Ini yang berpendapat wajib, harus ditutup wajah wanita itu aurat. Ada yang berpendapat seperti itu di sini. Ada nggak yang berpendapat wajah wanita itu aurat? Ada nggak? Ada ibu-ibu yang berpendapat seperti itu, bahwa wajah wanita itu aurat. Saya tanya dulu, Bu, menurut pendapat ibu, wajah wanita itu aurat atau tidak? Aurat atau tidak? Kalau aurat wajib ditutup. Kalau tidak, ya nggak wajib ditutup. Ditutup sih bagus, tapi nggak ditutup juga nggak berdosa. Ibu pilih pendapat yang mana? Ada dua pendapat yang besar di situ. Yang apa namanya? Dua pendapat besar di situ. Yang pertama mengatakan wajib, yang kedua mengatakan tidak wajib, tapi bagus untuk ditutup. Ibu pilih pendapat yang mana? Wajib ditutup atau tidak? Jadi ibu pakai cadar itu tatawuan, artinya karena keutamaan, betul ya? Begitu. Yang pakai cadar ini, saya tanya, pakai cadar itu karena wajib ditutup atau lebih utama ditutup? Apa? Oh begitu ya, bagus. Ya, kalau ada yang berpendapat, kalau ada saya kata, yang berpendapat wajib ditutup wajah wanita itu, maka nggak ada yang boleh terbuka. Paham maksudnya? Konsekuensi dari pendapat itu adalah kalau wajib ya, maka tidak ada yang boleh terbuka dari bagian wajahnya. Lalu apa alasannya membuka dua mata? Apa dalilnya mengecualikan dua mata? Apa ada hadisnya kecuali dua mata boleh terbuka? Kalau di Afghanistan, wanita-wanita Afghanistan, di sana kan ulama Ahnaf, mereka berpendapat wajib ditutup wajah itu. Akhirnya ditutup semua, Bu. Plump itu, macam sarang burung itu. Tahu nggak itu? Nggak nampak apa-apa, sudah tertutup semua, nggak ada yang terbuka. Ya itu kalau mau konsekuen ya dengan pendapat itu. Seperti itulah pakaiannya. Kalau berpendapat wajib, coba searching di internet, coba lihat bagaimana purdah ataupun pakaian wanita-wanita Afgan itu ya.
Coba buka. Gimana bentuknya? Tertutup semua, Bu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, nggak ada yang terbuka sama sekali. Karena mereka memegang pendapat itu. Hatta mata, sampai mata nggak boleh juga. Alasan apa? Kalau kita berpendapat wajib menutup wajah, wajah itu aurat, lalu membuka mata, apakah mata itu tidak termasuk bagian wajah? Mata itu masuk bagian wajah atau tidak? Masuklah. Bahkan saya katakan mata itu adalah bagian wajah yang paling menarik dibandingkan dengan yang lainnya. Maka kalau pun terbuka matanya, artinya apa? Dia menampakkan keindahannya. Karena salah satu sisi keindahan wanita itu adalah matanya. Begitulah dia wanita-wanita surga, bidadari-bidadari surga. Jamaah sekalian, ya. Nah, jadi pendapat yang menurut saya, ya, wallahu a'lam, pendapat yang benar itu adalah wajah itu tidak termasuk aurat yang wajib ditutup. Tapi kalau ditutup baik, bagus, utama, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dan dengan aman dari segala kekhawatiran. Yad'una fiha bikulli faqihatin aminin. Jadi ini sering dikeluhkan para ibu-ibu ini. Ustadz, ini bidadari-bidadari kan untuk kaum pria. Cerita bidadari, ini kami bagaimana menikmatinya? Yang ada cemburu aja sama bidadari gitu. Ini pasti sama suami saya ini. Iya, Bu, ya. Baca ayat tentang bidadari jealous munculnya gitu ya. Ya, Bu, gimana Ibu baca ayat-ayat yang bercerita tentang bidadari-bidadari surga? Hadis-hadis tentang bidadari surga. Ibu merasa terdorong untuk masuk surga, merasakan ini bagian dari nikmat surga, atau gimana perasaannya? Coba Ibu ungkapkan di sini. Hah? Biasa aja, biasa aja. Jadi nggak cemburu sama bidadari surga yang bakal bersama suami-suami kita. Bagus. Kalau begitu, ini adalah sinyal baik untuk poligami. Wow. Sepakat? Jangan kalau itu. Aduh, kacau ini. Gak ada, Bu. Ya gak ada. Poliandri mana ada? Yang ada poligami kan gitu. Jadi Bu gak cemburu kan? Membaca kenikmatan surga itu diantaranya adalah adanya bidadari-bidadari, ya, bahwa para lelaki akan dikawinkan dengan bidadari-bidadari, termasuk suami ibu. Dia akan mendapatkan bidadari-bidadari juga selain bersama ibu sebagai istrinya di dunia. Tadi katanya nggak cemburu. Oh, nggak ada cemburu ya. 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 Anggap aja di surga, Bu. Anggap aja di surga, nggak usah cemburu gitu. Bisa nggak? Nggak bisa ya, memang nggak bisa, ya udah. Tapi apakah Ibu bisa merasakan nikmatnya ketika membaca salah satu kenikmatan surga ada bidadari-bidadari? Di mananya? Kan katanya wanita dunia itu lebih cantik nanti di sana. Oh, lebih cantik. Taruhlah lebih cantik, ya. Saya nggak tahu secantik apa ibu nanti di surga. Ya, taruhlah di bawah ibu levelnya. Tapi dia tetap menjadi pasangan suami ibu. Oh ya, nggak ada lagi cemburu. Balik lagi ke situ ya. Ya, taib, alhamdulillah lah. Ya, kalau apa namanya, ya bisa juga merasakan
ya kenikmatan membaca tentang ya nikmat surga berupa bidadari. Nah, ya. Iya, seolah. Nah, ini dia makanya saya ya mulai terkuak sedikit demi sedikit ini. Ya, mulai muncul pertanyaan dalam hati ini. Kayaknya lebih nikmat para lelaki daripada wanita di surga nanti, begitu Bu ya. Kayaknya lebih nikmat laki-laki daripada, nyesel juga jadi perempuan kayaknya, gitu Bu. Kayaknya laki-laki dapat bidadari, kita dapat apa? Sering ditanyakan itu oleh kaum wanita. Betul nggak ya? Iya, karena beberapa amal itu dijanjikan bidadari. Contohnya menahan amarah akan dikawinkan dengan bidadari yang dia suka. Itu sering ditanyakan sama ibu-ibu, Ustadz kami ini wanita, menahan amarah dapat apa? Kan gitu ya. Kalau laki-laki dapat bidadari, kami menahan marah dapat apa? Bidadara gitu ya. Bidadoro. Ini sering ditanyakan ini. Saya juga berpikir keras untuk menjawabnya itu. Saya banyak diam itu. Ya. Karena seolah-olah saya digugat nanti. Iyalah, Ustadz kan laki-laki, nahan amarah dikawinkan dengan bidadari yang disukai. Kalau kami ibu-ibu nahan amarah dapat apa kan gitu ya. Gimana kira-kira Bu? Kira-kira lah. Ibu merasa ketidakadilan? Di manakah ibu meletakkan keadilan itu? Hingga ibu merasakan fair. Ya, saya juga mau menahan marah. Seperti laki-laki menahan marah dijanjikan bidadari. Pertanyaan mendasar, ibu nggak nyesel kan jadi wanita? Nyesel nggak? Alhamdulillah lah. Lalu menghadapi kenyataan seperti itu di surga nanti, kira-kira apa Bu? Tanggapan Ibu? Komentar Ibu? Ya Allah, nanti masuk surga jadikanlah saya laki-laki gitu. Apa Ibu berubah kelamin gitu? Nanti masuk surga jadi laki-laki? Enggak ya? Ya perempuan masuk surga, wanita dunia masuk surga tetap jadi wanita. Enggak berubah jadi laki-laki Ibu di sana, enggak. Ya sama suami aja lah. Cemburu suami Ibu kalau nanti sama laki-laki lain di sana. Enggak boleh juga kan begitu ya. Itu mematahkan kenikmatan namanya itu. Ibu bersama suami Ibu, pasangan Ibu. Apa komentar Ibu? Siapa yang bisa jawab? Jago ini kalau bisa jawab, udahlah. Hands down lah. Nah, udah. Kalau bisa jawab. Atau menyampaikan unek-uneknya. Bukan unek-unek siapa namanya, pendapatnya. Atau pandangannya. Silakan. Ini tentang surga juga ini. Kalau ibu belum bisa jawab, berarti ibu belum tahu surga. Hah? Ya tentang bidadari itu yang diberikan kepada kaum lelaki. Sementara ibu nggak dapat bidadara, enggak. Ibu dapat suami ibu. Hah?
Oh iya. Tapi ya udahlah, udah. Ya udah. Saya nggak mau bahas itu. Bu, kalaulah nikmat surga itu puncaknya jima, memang itu sesuatu yang perlu disesali jadi wanita. Tapi puncak nikmat di surga itu bukan itu. Puncak kenikmatan dalam surga itu adalah apa? Apa Bu? Melihat Allah. Melihat wajah Allah, melihat Allah. Itu kenikmatan tertinggi di surga. Kenikmatan tertinggi di surga itu. Bukan jima, bukan makan, bukan minum, bukan istananya, semua nikmat, tapi yang ternikmat, nikmat di atas nikmat adalah melihat Allah. Ibu pilih mana? Dikasih bidadara atau melihat Allah? Ya, makanya ibu menahan marah, mudah-mudahan nikmat yang diberikan kepada ibu itu lebih besar lagi. Ya, lebih besar lagi. Saya tahu wanita itu lebih susah menahan marah daripada laki-laki. Iya, karena wanita itu lemah, kan begitu ya. Akalnya juga setengah. Maka saya tuh memaklumi kalau istri di rumah kadang-kadang suka temperamental, suka marah, kurang kuasa menahan amarah. Tidak seperti laki-laki yang lebih kuasa menahan amarah daripada perempuan. Kalau ibu bisa menahan amarah, insya Allah itu lebih daripada sekedar laki-laki dapat bidadari. Mau nggak? Mau dapat kenikmatan yang lebih besar daripada sekedar laki-laki dapat bidadari? Nah, itu. Berarti jangan menyesal ya jadi wanita. Saya katakan beruntung jadi wanita sebenarnya. Pertama, kemudahan masuk surga itu didapatkan oleh kaum wanita daripada laki-laki. Wanita itu mudah. Apa kata Nabi? Apabila seorang wanita salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatan dirinya. Satu lagi, menaati suami. Dikatakan kepadanya, masuk surgalah kamu dari pintu mana yang kamu suka. Cuma 4 item saja, Bu. Simple. Apa yang berat itu? Salat 5 waktu, berat nggak, Bu? Kalau ibu-ibu ini jangankan 5 waktu, yang sunnah-sunnah aja disikat. Yang rajin, paling rajin sholat sunnah itu wanita, itu ibu-ibu. Ya. Puasa bulan Ramadan susah, Bu. Jagonya kalau masalah puasa, ibu-ibu jagonya. Lebih kuat nahan lapar ibu-ibu itu daripada laki-laki. Ya, kalau urusan puasa ibu-ibu jagonya. Buktinya apa? Yang bangunin sahur pasti ibu-ibu. Yang nyiapkan sahur pasti ibu-ibu. Menjaga kehormatannya, menutup auratnya, nggak susah juga. Ya, nah yang susah itu yang terakhir. Apa? 1 poin ini aja, yang 3 itu sudah mudah semuanya, lewat semua udah, pas, centang udah. 5 waktu centang. Puasa bulan Ramadan centang. Menjaga kehormatan dirinya, menutup auratnya centang. Menaati suaminya lain bunyinya, nggak centang lagi, gitu ya. Silang, Bu, iya kan? Betul nggak? Bagaimana urusan ibu dengan suami dalam hal ketaatan? Bermasalah atau tidak? Bermasalah atau tidak? Kadang. Itu yang paling berat ya. Dari 4 perkara yang apabila dilakukan oleh seorang wanita,
dikatakan kepadanya, masuk surgalah kamu dari pintu manapun kamu suka. Yang paling berat yang mana? Yang keempat kan? Bener nggak saya ini? Iya. Yang paling berat itu menaati suami sudah. Ya, menaati suami itu adalah bagian yang terberat bagi seorang wanita, bagi seorang istri. Kalau nggak punya suami ya gimana? Dia mau melaksanakan item keempat itu. Menaati suami nggak punya, gimana? Ya, maka wanita itu jangan sendiri. Kalau sudah waktunya nikah, nikah. Kalau statusnya janda, jangan lama-lama. Ya seperti itu. Karena dia perlu sosok suami untuk dia taati. Karena salah satu tiket baginya untuk masuk surga. Nah, tapi saya katakan tadi, bagian yang terberat justru di situ itu. Menaati suami. Maka ada seorang wanita datang kepada Nabi. Dia ada urusan. Setelah selesai urusannya, dia mau pulang. Sebelum pulang, Nabi memanggilnya lagi. Sini dulu. Nabi bertanya kepadanya, apakah kamu punya suami? Apakah kamu sudah bersuami? Dia jawab, sudah. Nabi bertanya lagi, seperti yang saya tanyakan tadi kepada ibu-ibu, bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Bagaimana urusanmu dengan suamimu dalam hal ketaatan? Apa katanya? Apa jawabnya? Aku senantiasa menaatinya semampuku. Maka Nabi berkata kepadanya, unzuri aina anti minhu. Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di samping suamimu. Bagaimana muamalahmu, hubunganmu dengan suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Tinggal satu item lagi, Bu. Selesai sudah. Ibu akan dipersilakan masuk surga dari pintu manapun ibu suka. Tantangannya itu. Poin keempat. Kalau berhasil, ya selamat. Ya, selamat masuk surga dari pintu manapun yang Anda suka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Jadi pulang dari kajian ini jadilah istri yang taat sama suami. Ya, nah demikian. Jangan debat sama suami, Bu. Jangan tengkar sama suami. Enggak perlu tengkar sama suami. Karena efeknya adalah ibu akan sebel lihat dia. Kalau sebel lihat suami, ibu akan mengurangi ketaatan. Lama-lama enggak taat. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sabar menerima suami, menghadapi suami. Jangan tutup mata. Kayak berat gitu ya. Memang ya seperti itulah. Saya katakan itu justru mudah. Ya ketimbang laki-laki yang jadi fitnahnya adalah wanita. Memangnya mudah di luar sana, Bu? Bagi seorang suami, seorang laki-laki untuk menjaga kehormatan dirinya, menjaga matanya, menjaga hatinya. Berat, Bu. Apalagi di rumahnya tidak dia dapati seperti yang dia lihat di luar. Kan berat itu, lebih berat lagi itu, Bu, daripada ibu ya tinggal taat aja sama suami. Kan lebih mudah ibu, bagi kami ini berat sudah. Karena Nabi mengatakan fitnah yang pertama menghancurkan Bani Israel adalah fitnah wanita. Siapa yang terkena fitnah wanita, Bu? Ya laki-laki. Nggak ada istilahnya fitnah yang adalah fitnah laki-laki bagi ibu, fitnah laki-laki, enggak. Fitnah ibu terhadap laki-laki adalah taat sama suami, itu aja. Jadi lebih mudah bagi ibu-ibu ini, kaum wanita, untuk mendapatkan surga sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi banggalah jadi wanita. Ya, beruntunglah jadi wanita. Ya, jangan sesali kodrat kita jadi wanita. Islam sangat memuliakan wanita. Wallahu a'lam bishawab. Taib, sampai di sini dulu pertemuan kita karena pembicaraan ini belum selesai, nanti mungkin di lain waktu kita akan sambung. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Untuk selanjutnya, ibu yang ingin bertanya kita persilahkan. Yang ingin bertanya, silakan. Ada lebih kurang waktu 15 menit atau 10 menit untuk bertanya. Silakan, yang mau bertanya ya. Ya silakan, kasih mic. Iya. Nggak hidup, dipincet. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada derajat. Ratusan derajat. Mi'ah derajat. Iya. Iya. Ada sih. Iya betul. Ada 2 poin penting di sini. Yang pertama apa? Akhlak. Orang yang paling dekat majelisnya dengan kepada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Maka jangan sepelekan masalah akhlak. Untuk tauhid itu tiket kita masuk surga. Tapi untuk dapat derajat yang tinggi, poinnya adalah akhlak. Seperti yang disebutkan Nabi di dalam hadis ya, orang yang paling dekat majelisnya denganku, kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik, paling bagus akhlaknya. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, ada seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi, ya, afwan kebalik ya, dia bertanya kepada Nabi, namanya Arab Badui, ya begitulah, kadang-kadang ya karena ya keawaman mereka asal tanya aja begitu. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat? Ini kan gak ada jawabannya. Maka Nabi tidak menanggapinya. Nabi terus berbicara, melanjutkan pembicaraannya. Hingga setelah selesai, Nabi bertanya, tadi siapa yang tanya tentang hari kiamat? Dia pun ngacung, saya Rasulullah. Nabi balik bertanya kepadanya. Nabi tidak menjawab, tapi balik bertanya kepadanya, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Ini namanya uslubul hakim, Bu. Itu bisa kita lakukan juga kepada kanak-kanak kita, bocah-bocah kita, anak-anak kita. Kadang-kadang anak itu bertanya hal-hal yang nggak bisa dijawab juga kan gitu ya. Jadi caranya adalah apa? Ini namanya uslubul hakim, mengalihkan pertanyaannya kepada perkara lain. Nabi tidak jawab pertanyaannya, tapi Nabi justru balik bertanya kepadanya. Orang ini nggak terasa bahwa dia diarahkan sebenarnya. Nabi berkata kepadanya, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Maka dia menjawab, nggak banyak ya Rasulullah, hanya saja aku menyintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi berkata, al mar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Maka cintailah Nabi, ya, kalau ingin bersama Nabi. Yang perlu kita lakukan adalah membuktikan cinta itu. Bagaimana mencintai Nabi? Bukan seperti menyintai kekasih kita, bukan seperti itu, tapi apa? Dengan ittiba, mengikuti sunnah beliau. Semakin detil kita mengikuti sunnah Nabi, maka semakin besar kemungkinan bersama beliau nanti pada hari kiamat. Ya, dengan itu kita menunjukkan, membuktikan cinta kita kepada Nabi. Ya, bukan dengan slogan-slogan aku cinta Nabi, tapi mengikuti sunnah saja susah. Bahkan dia benci sunnah, bagaimana bisa dikatakan dia cinta Nabi? Ya, sunnah-sunnah Nabi dia benci. Lalu gimana bisa dikatakan dia adalah orang yang cinta Nabi?
Wallahu alam bisawab. Itu dua perkara penting untuk bisa bersama Nabi, dekat dengan Nabi pada hari kiamat. Modal pertama akhlak. Ya, karena Nabi itu dipuji Allah bukan karena ibadah beliau. Ya, kita tahulah bagaimana ibadah Nabi, tapi apakah Allah memuji Nabinya di dalam Al-Quran dengan ibadahnya? Enggak. Tapi dengan apa Allah memuji Nabinya di dalam Al-Quran? Akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Itu sesuatu yang spesial, istimewa pada Nabi, yaitu beliau memiliki akhlak yang agung. Itu keistimewaan Nabi. Ya. Nah, maka apabila kita ingin bersama beliau, ya, maka perbaikilah akhlak, ya. Jadilah mukmin muslim yang baik akhlaknya. Ya, demikian. Caranya gimana? Terus melatih akhlak itu. Belajar akhlak. Ya. Nah, demikian. Kita ada nulis buku tentang akhlak. Judulnya Ensiklopedia Akhlak Salaf. Banyak orang meremehkan masalah akhlak. Tapi Nabi mengatakan, "Aktaru ma yudkhilun nasal jannah taqwallah wa husnul khuluq." Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke surga itu pertama taqwallah, yang kedua apa? Akhlak yang baik. Susah berakhlak yang baik. Kalau saya tanya, susahkah berakhlak yang baik? Susah atau mudah? Mudah. Masalahnya mau atau tidak mau, itu aja. Mau latihan, mau melatih diri, ya insya Allah mudah untuk meraih akhlak mulia itu. Cuma masalahnya orang itu nggak mau. Ada yang mengatakan, oh, udah beginilah dia perangaiku, dari sononya sudah begini, memang nggak mau berubah, nggak mau melatih diri juga. Ya udahlah. Nabi mengatakan semua umatku masuk surga kecuali yang nggak mau, kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain yang mau bertanya, silakan. Ya, ada nggak yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, salah satu yang membedakan tingkatan manusia di surga nanti adalah hafalan Qur'annya. Nah, semakin banyak hafalan Qur'annya, maka semakin tinggi derajatnya. Karena setiap ayat yang dia baca dikatakan kepadanya, naiklah 1 derajat. Ya, setiap ayat yang dibacanya, yang dihafalnya, dikatakan kepadanya, naiklah kamu 1 derajat. 1 derajat itu bukan rendah, seperti jarak bumi dengan bintang di langit. Dengan 1 ayat, maka jangan malas menghafal Quran. Ya, kita hafal 1 ayat, 1 derajat suruh naik. 1 derajat itu bukan seperti lantai pertama dan lantai kedua, enggak. Seperti jarak bumi dengan apa? Bintang di langit. Bayangkan. Maka jangan malas menghafal Quran. Kalau diberi kemampuan, ya, hafallah Quran itu. Itu salah satu interaksi kita dengan Al-Quran, menghafalnya. Ya, nanti akan dibuktikan di akhirat nanti, ya, dengan hafalan Quran itu. Ya, disuruh baca. Ya. Maka salah satu yang perlu kita jaga dari Al-Quran adalah menjaga hafalannya, dan itu yang paling berat. Menghafalnya mudah, menjaga hafalan itu yang susah. Ya. Nah, demikian. Mudah-mudahan hafalan kita awet sampai kita meninggalkan dunia. Ibu hafal juz amma? Hafal? Insya Allah.
Lanjutlah juz 29. Bayangkan Bu ya, juz amma aja sudah berapa ayat itu. Setiap ayat yang ibu hafal disuruh naik 1 derajat. Ya, kalau 6 ribuan ayat dalam Al-Quran ya, kalau semua dihafal itu ya, berarti 6.000 derajat itu kita akan naik. Jarak antara 1 derajat dengan derajat di atasnya itu seperti bumi dengan bintang di langit. Luar biasa itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Baik, sampai di sini dulu ya pertemuan kita, sudah setengah 12, semua siap-siap sholat zuhur ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.